Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Batman Hong Kong. Betul. Ada apa ini? Ngapain dia ke Hong Kong? Ketemu Tony Wong. Oh iya. Betul sekali. Nah, ini Dahman sama aku nggak kenal Dahman siapa. Sama Tony Aku Wong. juga nggak. Aku nggak familiar sama karya-karyanya beliau. Tapi kalau Tony Wong Jelas. aku familiar sekali. Aku pecinta Tiger Wong dulu. Nah, komik ini aku dulu pernah punya, Mas. Terus kemudian tak jual pas pandemi. Ya, ini kan punyamu lagi. Ya, terus kemudian aku beli lagi dari sampean. Iya. Nah, kalau teman-teman udah, ini ceritanya sangat sederhana. Sangat sederhana. Ini tuh kayak hanya ya terlihatnya tuh hanya kayak supaya DC Comics ada track record bikin manhwa-nya Batman. Dan manhwa emang pada tahun-tahun ini sekitar 2000-an betul, sampai betul. 2005 itu emang sering ekspansi kemana-mana. Betul. Termasuk mereka bikin komik Ultraman 3. Oh iya, betul. Terus mereka bikin komik Ultraman 3. Resident Evil enggak ya? Resident Evil juga. Oke. Banyak tuh, nanti Street Fighter juga Ya. yang itu. Yang itu. Ha-ha. Nah, karena aku membaca ini setelah aku cukup istilahnya well versed dengan dunia manhwa, terutama Tony Wong ya. Ya, betul. Long Human yang baru, terus Tiger Wong, Tapak Sakti, Drunken Fish, Pedang Mahadewa pada saat itu. Impeccable bukan dia? Impeccable Teams bukan. dia. Fulung kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya. Aku jadi bisa menikmati sekali. Ya. Soalnya kalau nggak punya sejarah baca hal-hal kayak gitu, ini tuh asing sekali. Kalau Mas Bagas gimana pas baca ini tuh? Ya jelas oke, karena kan aku udah baca Iya. Tapak Sakti segala macam. Jadi memang kami kebetulan pengalamannya sama ketika baca ini. Ya. Tapi kalau kalian belum pernah baca manhwa, bukan manhwa, kalau kalian belum familiar dengan cara Tony Wong bercerita, baca ini kalian akan apaan sih? Ya. Karena ini ceritanya hanya Batman lagi datang ke Hong Kong, ketemu Dragon Man ya? Aku lupa Night Dragon atau apa gitu, aku lupa. Tapi itu orang Hong Kong. Orang Hong Kong, lalu yang mereka punya pacar, punya kejadian di Hong Kong, terus dia kayaknya, iya juga ya, kalau aku punya identitas kayak gitu, kayaknya aku bisa melindungi deh orang-orang yang aku sayangin gitu. Nah ini apa triad ya? Terinspirasi. Nah ini deh. Terinspirasi dari Batman gitu. Gimana pun ceritanya yang syukurlahnya aku kira bakal terbagi dua ya. Antara dua jagoan. Ternyata emang fokusnya banyak ke Batman-nya sih. Lebih tepatnya Batman nge-mentorin. Ya. Gimana tuh jadi superhero yang benar. Betul. Dan ini Batman memang ada beberapa inkarnasi, nggak sebanyak Superman memang, tapi maksudnya inkarnasi as a story ya, tapi ini yang OP. Iya. Ini Batman yang banget. OP. Dan itu khas komik manhwa. Ya, khas komik-komik yang Tony Wong. Nih. Karakter OP. Adegan Tony Wong nih. Gold Dragon kan pakai khas kayak gini. Khas gini banget. Terus kita juga akan ngelihat Batman yang sangat lebay, sayap-sayapnya. Ya. Bayangin, ini Batarang loh. Dijadiin sepanjang ini. Aneh. Ya. Tapi karena udah terbiasa baca Pedang Mahadewa, jadi ya itu oke gitu. Ya. Dia buat apa ya? Batman tersendiri sebetulnya ini komik yang ya nggak terlalu banyak berarti sebagai cerita gitu. Karena ya udah. Ini cuma gitu one of Batman story aja sih. Jadi memang sebenarnya nggak spesial sekali komik ini. Kecuali kalian emang suka sekali dengan Batman dan suka sekali dengan manhwa. Aku nggak akan begitu dapet sih ya feel-nya di mana, karena aku malah lebih suka Kia Asamiya loh. Child of Dream itu karena itu menggali sisi detektifnya Batman kan yang lebih dan Jokernya bagus. Sorry. Ya nanti spoiler sih, tapi nanti aja. Kan nanti mungkin kita konten sendiri ya Child of Dream. Tapi yang jelas yang bisa kita dapatkan dari Batman of Hong Kong ini adalah kekerenan gambar dan pertarungan. Ya kalau Child of Dream kan ke Jepang. Tapi tribute atau vibes-nya Batman Return-nya si siapa namanya? Karakter pemerannya. Apa? Batman Return itu siapa? Aduh, aku lupa. Kok aku bisa lupa sih? Kevin, bukan Kevin. Sebelum Val Kilmer almarhum. Itu Michael kan. Keaton. Iya, aku mau bilang Kevin Vulture. Aku mau bilang Vulture. Ya. Nah, itu kan kerasa banget.
terbagi lagi komiknya manga hitam putih. Kalau ini Tony Wong menjadikan Batman miliknya. Oh iya. Karena betul. Secara desain tuh beneran lebay, terus betul. Hal-hal yang nggak terpikirkan di kita soal Batman, tapi umum di manhwa itu dimasukin di sini. Bagaimana caranya jubahnya keluar dan lain sebagainya, terus tanduknya gitu. Nih, jubahnya tuh gini, cape-nya Batman tuh kecil-kecil gitu. Nah ini kayak Komisaris Gordon. Jadi dia bilang Komisaris Gordon mengirim salam. Nah ini kenalannya Gordon. Jadi emang polisinya di Hong Kong. Kayak dia Tony Wong tuh pengen bikin Batman miliknya sendiri. Makanya dia kayak beneran pengen bebas gitu loh. Ya. Aku tidak bilang dia tidak menghormati Batman ya, tidak. Tapi ini bukan Batman yang biasa bang, biasa kita kenal karena secara karakter iya, tapi secara fisik beneran dibikin milik Tony Wong. Ya ada unsur mitologi non humannya. Dan gambarnya kayak Xiao Hu. Oh enggak ngikutin. Kalau teman-teman lihat ini tuh karakter Dragon Armor Dragonnya ini kayak Xiao Hu itu tokoh utamanya di Longhuman. Oke. Nah kalau Batman ya, ini Batman Alfred by the way. Ini Bruce Wayne-nya itu lebih mirip Dewa Iblis sama Napi. Iya. Jadi lebih mirip villain. Yang mana di Longhuman itu villain yang nggak mati-mati dan malah kayak semi jadi jagoan gitu. Ya, nah ini bagusnya juga villainnya original ya, originalnya karena komik ini. Makanya seperti yang aku bilang tadi bahwa ini tuh Tony Wong pengen menjadikan Batman miliknya sendiri. Makanya beneran semua hal soal ini tuh original. Termasuk ada Komisaris Gordon-nya. Untung nggak ada Alfred versi Hong Kong, untung. Iya. Basically mungkin siapa sih Night Dragon atau apalah gitu, kayak Nightwing sih sebenarnya. Posisinya pengen diakui juga sih. Iya. Tapi semua hal tentang Hong Kong yang kita tahu di film ada di sini. Ada di sini ada apa tempat makannya lah, klub malamnya segala macam tuh. Apa ya? Aku tuh kan nggak ngulik ya soal ini ya, nggak ngulik gimana sejarahnya dan lain sebagainya gitu. Ya benar Night Dragon. Yang jelas komik ini buat dikoleksi karena gambarnya. Ya, betul sekali. Aku menikmati sekali gambarnya Tony Wong. Bagus, indah secara produk ini oke. Sayangnya memang dia nggak pakai kertas art paper ya. Jadi gambarnya kurang keluar gitu, kurang keluar banget gitu. Tapi ya it's okay kok, udah bagus. Ya sekali lagi. Ini masih bagus. Ini kita tahun kapan sih, Mas? Dulu tuh. Ada di belakang nih. 2005 di Indonesia ya? Ya. Cetakan pertamanya 2005. Ya sih, aku ingat dulu ini baca di rental sih Mas, pas 2008. Aku keluar langsung beli. Aku masih SMA Mas tuh Mas. Oke, itu aja bahasan kita soal Batman Hong Kong. Sampai ketemu lagi di konten komik barat selanjutnya yang tentu saja terbit di Indonesia atau aku punya. Ya, thank you.